Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh. Enggak ada yang sepuh tapi nggih Pak nggih, muda-muda semua alhamdulillah. Wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid As-Salam Sukodono yang mugi-mugi diparingi istiqamah, diparingi husnul khatimah dalam perjuangan dalam menegakkan kalimat Allah. Kemudian juga ini saya dengar dari beberapa masjid saat ini. Alhamdulillah dari Masjid Al-Hidayah Sukodono. Istiqomah lapangan Kuternon. Oh ya, Masya Allah. Istiqomah Tanggung. Ya, Masya Allah. Terus Biting. Wah, ini pengajian terlengkap ini. Ya, mugi-mugi Allah paringi istiqomah, Allah paringi husnul khatimah, dan mugi-mugi setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa dan menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa dan mendoakan kepada umatnya, dan hari ini kita masih merasakan efek dari doa tersebut, Pak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya seperti hari ini yang kita hadiri, yang kita rasakan, pernah berdoa, dan ini efeknya berjangka sampai hari ini. Beliau pernah berdoa dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Rabb, berkahilah untuk umatku yang beraktivitas di pagi harinya. Fi bukur, bukur ini artinya ba'da subhi ila tulu'is syams. Ya, yaitu bukur itu adalah waktu di mana matahari ini fajar sampai terbitnya matahari. Maka orang beraktivitas di pagi hari seperti ini nih Pak, ini dapat efek doa dari baginda Rasulullah sampai hari ini. Maka siapapun kita yang hari ini ya melaksanakan aktivitas, makanya ada sebuah ini bukan hadis tetapi ada perkataan yang ini masyhur, dikatakan naumus sobahi turithul faqra. Orang kalau seandainya subuh, ba'da subuh nih Pak, kemudian dia tidur ya, turithul faqra, bisa mewariskan kefakiran. Dan ini sejalan dengan apa yang menjadi doa baginda Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Jadi ketika hari ini kita beraktivitas di pagi hari, memang kalau
paling enak ketika pagi itu tarik selimut, Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita pagi-pagi seperti ini, kemudian ngaji, Pak, ya. Ngaji itu kalau seandainya kita ndak betul temeni ngaji, Pak, dapat setengah jam ini dingkluk, Pak. Apalagi majelis ilmu seperti ini, ya, dingin-dingin seperti ini, mari ngono majelis ilmu kok karpetnya anget, Pak. Itu biasanya dingkluk, ya. Siap. Khusyuknya saking membuat kita itu tertidur. Tapi ala kulli hal, Pak, memang keadaan pagi apalagi dingin seperti ini memang nyamannya di rumah. Ya, ada teh, ada kopi, kemudian dingkluk gitu. Lah maka kita ketika beraktivitas di pagi hari ini mugi-mugi, Pak, ya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paringi keberkahan dalam kehidupan kita. Maka bisa dilihat indikatornya. Maka ketika baginda Rasulullah berbicara terkait berkah ini, Pak, kita bisa melihat indikator keberkahan dalam hidup kita. Maka ada sebuah hadis mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan an yasta'milahu. Jadi Allah itu kalau sedang cinta, sedang mencintai seorang hamba, an yasta'milahu. Dia ini dipakai, Pak. Kemudian salah seorang sahabat mengkonfirmasi, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu 'abdan?" Ya Allah, bagaimana Allah itu ketika memakai hamba, pakainya lafaz isti'mal, Pak, memakai gawe. Kemudian baginda Rasulullah menjawab, "An yuwaffiqallahu li amali shalih qabla mautihi." Maka Rasul menjawab, Allah kalau memakai seorang hamba niki, Pak, beliau ini dimudahkan untuk mengerjakan banyak kebaikan sebelum ajal menjemputnya. Nah, ini indikator berkah, Pak. Maka kita bisa rasakan dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam, Pak. Kalau ternyata dari aktivitas bangun pagi kita sebelum subuh bangun, kemudian qiyamul lail, kemudian sholat subuh, kemudian bermajelis taklim, kemudian kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sampai nanti tidur lagi, Pak, dalam sehari kita, kok ternyata banyak amalan produktifnya, banyak amalan baiknya. Ini indikator keberkahan kehidupan kita. Wabil khusus ketika kita ini di usia yang itu katanya baginda Rasulullah ini usia yang itu di atas 60-70 tahun, Pak, atau di antara 60-70 tahun ini. Artinya apa? Ini indikator keberkahan kita. Ya, kata orang kalau pensiun ini sudah tidak lapo-lapo, kebalik, Pak. Maka Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan, ya, kalau seandainya kuda pacu ini, Pak, ya, kuda pacu kalau mau finish ini, Pak, ini tambah buanter. Ya, maka ketika kita hari ini, ya, merasakan bahwasanya kehidupan kita ini, kalau kata baginda Rasulullah itu a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, Pak. Ini average-nya, rata-rata Rasulullah mengatakan sendiri, a'maru, umur umatku itu antara 60-70 tahun. Jadi kalau hari ini kita sudah masuk di usia 60 tahun, 70 tahun, maka seyogyanya kita muhasabah diri kita. Oh, semakin kita produktif, artinya kalau kita mungkin biasa di kantor, biasa di tempat-tempat pekerjaan kita, semakin di usia ini, maka semakin produktiflah harusnya kegiatan kita. Nah, kalau kita sudah bisa muhasabah diri kita, oh hari ini saya melakukan ini sebelum kita tidur, Pak. Oh, aku mau ngerjakan ini sebagai, berarti itu adalah indikator keproduktifan daripada kehidupan kita, keberkahan daripada usia kita, yang itu kita bisa lihat dari itu, Pak. Ini indikator sederhana. Sebaliknya, Pak, kalau seandainya dalam satu hari, ya, kok banyak amalan yang ini ya bukan maksiat sebenarnya, tapi kurang produktif. Makanya baginda Rasulullah itu pernah berpesan, Pak, kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Menjadi indikator kebaikan seorang muslim ketika dia mampu meninggalkan aktivitas yang kurang manfaat. Sekarang hari ini, Pak, kalau kita itu mungkin, ya, kita melihat orang-orang di luar sana, setelah aktivitas pagi seperti ini, nanti
pergi geser ke majelis selanjutnya, majelis warung kopi Pak. Ngopi Pak. Saya kalau lewat di Mbagu ini Pak, ada warung itu jam-jam 6 jam. Jadi pada subuh ini sudah buka warung kopinya. Sampai jam 9 jam 10 ini kan rame Pak. Saya tidak tahu aktivitasnya apa, dan yang diobrolkan itu seperti tidak ada berhentinya Pak. Ya. Loh ya bagus silaturahmi, tetapi kita bisa muhasabah. Jadi kalau seandainya kita itu mengerjakan aktivitas kok itu memang bukan maksiat, memang bukan ghibah, tapi kok ternyata kurang bermanfaat. Ya, sehingga kita bisa muhasabah indikator kebaikan seorang muslim ketika dia mampu meninggalkan aktivitas yang kurang manfaat. Apalagi kalau kita ini diuji oleh Allah, diuji untuk mengerjakan perbuatan maksiat, ini tambah angel lagi Pak. Makanya prinsipnya kalau kita itu tidak memaksa diri kita dalam kebaikan, maka Allah akan uji kita dalam ketidakmanfaatan, naudzubillah dalam kemaksiatan. Maka hidup ini ya tergantung gelas seperti gelas Pak. Gelas itu kalau nggak dipaksa dengan minum dengan kalau kita pengen teh gitu Pak ya nanti ini akan terisi dengan yang lainnya. Maka mugi-mugi ya ini menjadi bagian daripada indikator kebaikan kita yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Keberkahan kita ini tergantung keproduktifan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya diminta memperkenalkan diri Pak Anggit. Jadi kalau seandainya memang saya ini mudah ditengeri Pak. Pokoknya awake gede kacamataan itu eling insya Allah. Ada mungkin lupa namanya atau mungkin ndak ro, tapi kalau secara tengeran ini gampang tengerane. Ya, saya Fathillah Pak, saya sehari-hari di Mbagusari ya di pesantren pondok pesantren Tahfidzul Quran Bahrus Syifa Mbagusari. Kami sehari-hari di situ, kemudian di aktivitasnya di situ. Kalau anaknya baru 2, istrinya cuma 1 Pak. Dan insya Allah kita bagian daripada muwahhidin ya, orang yang senantiasa bertauhid Pak ya. Ya, kita insya Allah bertauhid dan insya Allah semoga istiqomah tauhidnya sampai akhir hayat nanti. Amin. Kami dulu alumninya dulu kami di pesantren di Ponorogo ya, di pesantren Gontor kami selama 6 tahun di situ ya. Kemudian setelah dari Ponorogo 6 tahun kami belajar, kami menimba ilmu, kami kuliah di benua Afrika Pak, benua Afrika tepatnya di negeri Sudan. Sudan itu Afrika Utara, berbatasan langsung dengan Mesir. Hari ini Sudan ini ada konflik ya antara saudara, dan ini melihat bagaimana ternyata ya kita diuji Pak. Memang hari ini kita umat Islam ini diuji dengan ujian yang ini terkait persaudaraan. Ya, maka kami dulu kuliah di situ 6 tahun ya. Ya alhamdulillah sebenarnya tidak betah Pak kuliah, cuman ya karena tidak bisa pulang, karena tidak punya ongkos buat pulang, akhirnya bertahan sampai 6 tahun di situ ya Pak. Ya sebenarnya kalau dibilang kuat, kenapa? Karena di sana itu cuma ada 2 musim, musim panas dan panas sekali. Ya kalau seandainya kami itu dibilang kok betah, tidak betah. Apalagi di sana fasilitas dan kultur dan hawanya ini panas sekali. Jadi kami terpaksa bertahan karena memang terbatas di ongkos. Karena kalau pesawat itu minimal ada 15 sampai 17 juta sekali jalan Pak. Lebih mahal karena pesawat tidak seperti di Saudi yang setiap bulan setiap hari ada. Di sana mungkin penerbangan itu mungkin 1 bulan 2 kali atau 3 kali saja. Jadi termasuk mahal, maka kami putuskan untuk bersabar bertahan, alhamdulillah sampai 6 tahun di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tadi tanya ini pengajian apa ya ke Ustadz Satria, kemudian tadi ketemu Ustadz Darwis ketika mau jalan titip salam ke Pak Satsari, beliau menyampaikan demikian. Yang jelas kami di sini hanya mereview Pak, sama-sama kita mengingatkan bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk beribadah.
Maka kita tahu ya bahwasanya Allah menciptakan kita itu tidak dalam keadaan tidak ada tujuan. Ya, kita sering menghafal ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah kita hafal semua. Kita ini di sini diciptakan, kita hidup itu untuk beribadah. Kemudian di ayat yang lain untuk menegaskan ayat ini, Pak, ayat bagaimana kita sebagai manusia ini harus punya visi misi dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Allah menegaskan dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap umat, ya. Mengutus setiap umat itu ada seorang nabinya, ada rasulnya. Kalau seandainya kita sebagai orang beriman ini, Pak, kita mengimani nabi rasulnya ada 25. Tetapi keyakinan kita yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ada rasul dan nabi itu yang tidak dikisahkan. Ya, ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat Israiliyat ini adalah sumbernya dari kitab-kitab terdahulu. Ada yang mengatakan nabi rasul itu jumlahnya 221.000. Ada yang mengatakan demikian, tapi ala kulli hal, meskipun referensi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, ala kulli hal kita punya informasi ternyata nabi dan rasul itu banyak. Jumlahnya berapa Allahu a'lam. Tapi yang paling jelas adalah nabi dan rasul yang diutus untuk memberikan risalah di setiap umatnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ini, Pak, sampai ada sebuah semacam gelintiran atau gelinciran yang ini mengatakan di Jawa itu ada nabi rasulnya, Pak. Terbukti ada namanya Islam Kejawen. Hal-hal seperti ini, Pak, ini yang kita harus bisa melihat bagaimana sih kita dudukkan sesuai dengan syariat kita. Karena syariat ini ya, ini sudah disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada satu indikator, Pak, yang kita bisa untuk mengambil satu kesimpulan apakah apa yang kita kerjakan dari ibadah ini betul atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala ini pernah menegaskan terkait ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini dengan satu ayat yang Allah sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan telah kami utus setiap umat itu seorang rasul, Pak. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah aniya'budullaha wajtanibut taghut. Tujuan utamanya itu adalah untuk dia senantiasa menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan ditegaskan wajtanibut taghut, dan dia menjauhkan diri dari taghut. Singkat ceritanya, ibadahnya setiap umat itu berbeda. Ritual ibadahnya berbeda. Contoh, salatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim mungkin tidak sama. Puasanya Nabi Muhammad sama Nabi Daud berbeda. Kalau Nabi Daud ini puasanya ya sumu yauman wa yuftiru yauman, sehari puasa, sehari iftar. Artinya sehari tidak puasa. Kemudian puasanya Nabi Ibrahim berbeda. Tapi ada satu syariat, Pak, yang ini tidak boleh berbeda. Dan syariat ini pasti harus sama seperti itu, Pak. Dan ini harus kita yakini sebagai indikator kebenaran sebuah agama atau wabil khusus di Islam ini. Apa? Aniya'budullaha wajtanibut taghut. Dia menyembah kepada Allah dan menghindari atau menjauhkan dirinya dari taghut. Nanti kita jelaskan apa itu taghut. Oke. Maka ulama mengatakan yang tidak boleh berbeda itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi prinsip aniya'budullaha wajtanibut taghut itu adalah prinsip la ilaha illallah. La ilaha illallah niki, Pak, ini yang harus menjadi fondasi buat kita sebagai hari ini umat Islam. Ya, aniya'budullah ini la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua prinsip makna, Pak. Pertama itu prinsip an-nafyu atau penafikan. Yang kedua prinsip al-itsbat atau menetapkan. Ini prinsip kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini yang tidak berbeda dari setiap umat yang Allah utuskan seorang rasul di dalamnya. Maksudnya seperti apa penafikan dan pengitsbatan ini, Pak? Bahwasanya ketika kita mengikrarkan diri sebagai seorang muslim yang bertauhid la ilaha illallah, kita dalam hati kita dan perbuatan kita meyakini tidak ada
sesembahan, tidak ada sesuatu yang patut disembah. Kita menafikan dulu, kita menolak dulu. Jadi kalau ada dalam diri kita ada zat yang ini masih sejajar atau melebihi Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tidak sah. Kami sampaikan, Pak, hari ini ketika kita belajar sejarah, orang-orang kafir Quraisy itu dianggap kafir oleh Nabi Muhammad, dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tidak percaya Allah, Pak. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka tahu Tuhannya Allah. Mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, termasuk yang memberikan rezeki itu siapa, mereka tahu. Tapi mereka ada satu kesalahan fatal, yaitu mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi tidak menafikan Tuhan-Tuhan sesembahan lain dalam kehidupan mereka. Mereka punya patung namanya Mana, Lata, dan Uzza. Itu yang mereka sembah selain Allah. Mereka tahu Tuhan itu adalah Allah, tapi mereka tidak menafikan yang lain. Ini bermasalah, Pak. Ya, makanya konsep la ilaha illallah itu menafikan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maka disebut tauhid tadi, nanti kita jelaskan versinya Ibnu Qayyim itu seperti apa. Baru setelah kita menafikan, baru kita isbat. Isbat itu artinya menetapkan. Menetapkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Nah, ketika kita hari ini, Pak, menetapkan tidak menafikan, salah. Atau kita tidak menetapkan Tuhan manapun, ini orang ateis, Pak. Jadi kalau orang ateis itu dia tidak, Tuhan ini, atau konsep pluralisme, semua Tuhan ini benar, semua agama ini, tidak bisa seperti itu dong. Maka ketika dia menafikan, dibarengi dengan mengisbatkan, menetapkan. Lah, maka Ibnu Qayyim berbicara terkait tauhid itu apa? Tauhid itu adalah sesuatu kullu ma tajawwaza bihil abdu. Segala sesuatu yang itu melampaui batas seorang hamba. Kita niki hamba, Pak, punya SOP. Ya. Hamba ini punya kriteria. Hamba ini punya yang namanya batasan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu apa sih? Tauhid itu adalah kullu ma tajawwaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Jadi segala sesuatu yang ini seorang hamba melampaui batasnya dari sesembahan. Harusnya kita nyembah Allah, kita tidak mau nyembah Allah, Pak. Ini bermasalah. Harusnya Allah yang kita sembah, kok nyembah yang lain. Itu bermasalah. Ini dari segi ma'bud, sesembahan. Au matbu'in. Matbu' itu dikata ittiba. Ittiba itu jalan, Pak. Jalan yang kita ikutin. Harusnya Rasulullah kita ikutin. Jalannya Kanjeng Rasul, sunnahnya Rasul kita ikutin. Lah kok kita tidak mau ngikutin Rasulullah atau mengikuti jalan yang lain. Kami pernah melihat ya satu postingan video ini, Pak. Ada seorang wanita itu mengatakan, ya, kita ini harus bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia ini budayanya ya budaya nganggo apa jenenge, Pak? Kalau apa? Ya sewek apa kebaya sama pakai konde itu, Pak. Ya, saya tidak mau nyebut orang, Bu, ya. Tapi dia mengatakan ini itu identitas kita orang Indonesia, orang Jawa. Ya, kemudian kerudung ini budaya Arab. Ini nggak bisa dibenarkan seperti itu. Maka ketika dia lebih mengikuti jalan yang lain, ya, daripada jalan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah, ini jadi masalah. Maka disebut tauhid itu adalah sesuatu yang melampaui batas dari ittiba kita. Termasuk muta' kita. Muta' itu taat. Kita sebagai seorang hamba harusnya taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Makanya saya pernah ada guyon itu terkait ayat wa ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Sing ono lafaz ta'ah itu kan lafaz ati Allah wa atiur Rasul. Ulil amri adalah taat. Jadi tidak usah ditaati ulil amri itu. Itu prinsip ini juga tidak bisa dibenarkan. Artinya taat itu kepada taat wa ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Ini taat mutlak, Pak. Taat mutlak ini taat yang nggak boleh dinegosiasi, nggak boleh ditawar. Nah, kemudian ketika dalam konsep wa ulil amri minkum kok tidak ada taatnya, ini artinya menunjukkan bahwa saya taatnya tidak mutlak. Ketika dia merintahkan kita dalam kebaikan, kita taat. Tapi kalau dalam kemaksiatan, mohon maaf, kita tidak boleh ngikutin. Ini konsep daripada taat. Nah, yang kita ikutin ini Allah, Rasul, dan pemimpin kita.
dalam tanda kutip ya orang-orang yang bertanggung jawab kepada kita dalam kehidupan kita. Lah kok kita lebih taatnya kepada yang lain, ini juga bermasalah. Nah ini terkait bagaimana kita ini sebagai umat muslim ini punya tujuan ya. Maka ala kulli hal tujuan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ketika kita berbicara soal ibadah ya, ini yang fundamental ini sebenarnya sering jenengan dengarkan Pak, cuman saya hanya mereview ulang. Maka seorang muslim itu pada prinsipnya itu wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Jadi ketika diberikan mengingatkan atau saling mengingatkan seperti ini bagian daripada kebaikan seorang muslim. Jadi Allah mengatakan wa dzakir, maka salinglah beri peringatan, ngilingno Pak. Jadi bukan saya sudah tahu ini. Ya, ini pada prinsipnya ini kita sudah tahu semua. Fa inna dzikra, karena kalau Allah mengatakan sesungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat bagi seorang muslim. Ya, bermanfaat bagi seorang muslim. Maka ketika kita ini diingatkan, kemudian kita mereview kembali lah, seorang mukmin itu mengambil manfaat. Nah, terkait konsep ibadah ini, Pak. Ya, ini sangat fundamental sekali. Ibadah itu ya, yang pada intinya adalah mentauhidkan Allah. Kemudian kita ini beribadah kepada Allah itu apa sih, Ustaz? Kita datang ke tempat ini, apakah ini ibadah? Gimana betul? Kita dulu di tempat ini, kita ke masjid, apakah ini ibadah? Loh, ini ibadah. Maka ketika kita tarik definisi sebuah ibadah itu apa? Ibadah itu adalah merupakan ismun jami'un lima yuhibbu wa huwa yardha. Segala sesuatu, Pak, ya. Ismun jami' itu segala aktivitas kehidupan kita yang mana itu membuat Allah cinta dan ridho. Otomatis yang membuat Allah cinta dan ridho ini ada tuntunannya. Contohnya hari ini kita datang ke tempat ini, apakah ini ada tuntunannya? Ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada. Tinggal bagaimana apa yang kita kerjakan ini sinkron niatnya karena Allah. Maka kalau sering saya sampaikan itu, ketika kita beribadah itu apa sih syarat diterimanya ibadah itu, Pak? Ya syaratnya itu pertama ikhlas. Cuma dua, Pak. Ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sesederhana itu, Pak, ibadah kita. Hari ini kita datang ke tempat ini, apakah ada petunjuknya? Ada, bermajelis ilmu. Tinggal kita meluruskan niat untuk apa kita hadir ke tempat ini. Oke? Nah, kemudian ketika kita bicara terkait apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, termasuk dari amalan hati kita. Nah, ini yang kita ini perlu merinci hari ini. Ya. Kalau hari ini kita sholat, ini bagian ibadah yang ini adalah ibadah zahir kita. Ya. Kemudian kalau kita ini berzikir, baca Quran, ini adalah ibadah yang sifatnya ibadah lisan kita. Ya. Kemudian yang banyak diremehkan oleh orang-orang atau sebagian orang ini, Pak, ini ibadah hati. Ibadah hati itu memang nggak kelihatan, Pak. Tetapi di hadapan Allah, ibadah hati ini timbangannya luar biasa. Bahkan ini ngalah-ngalahi timbangan atau ibadah yang itu zahir. Memang ini saling menyempurnakan, Pak. Tapi karena ibadah hati ini tidak nampak, tidak bisa dilihat indikatornya, maka kita ini banyak yang meremehkan. Ibadah hati ini contohnya apa sih, Pak? Amal hati contohnya apa? Niat ikhlasillahi ta'ala. Terus yang kedua apa? Contohnya ibadah hati itu apa sih? Napa? Syukur. Terus bersabar. Itu kan enggak ketok, Pak. Hari ini kita ini lagi ngamuk. Maksudnya kita sabar, kita enggak kelihatan. Cuman ini yang dahsyat, yang ini ternyata, Pak, amalan ini yang ketika tidak dikelola dengan baik ini jadi masalah nanti di kemudian hari. Kalau kita bicara syukur sama sabar, mana yang lebih sulit, Pak? Sabar nih. Jawab sabar biasanya rodok ngamukan, Pak. Yang lebih sulit syukur. Oke, saya rubah pertanyaannya, Pak. Kalau seandainya kita disuruh milih, lebih milih dapat nikmat apa dapat musibah? Ya, Bu. Kita disuruh milih nih, suruh milih salah satu.
Disuruh milih dapat nikmat atau dapat musibah? Nikmat. Enak itu pilihan yang paling enak. Dapat nikmat. Tapi sayangnya Pak, kebanyakan orang diberi nikmat ini lupa. Ini apa pembuatan? Lali Pak. Ketika dia ini diberikan banyak nikmat dan sebagainya, banyak lupanya. Ya ini manusiawi seperti ini Pak. Makanya kita butuh majelis ilmu seperti ini. Tapi ketika orang yang diparingi musibah, nyebut istighfar itu ndak kalong peng sewu Pak. Astagfirullahaladzim. Ketika dapat musibah Pak Hari kemarin kan tangannya Abah Hari ini kan agak jatuh nih Bung. Itu ketika beliau ini merasakan tiba nikmat sehat itu Pak. Iso mlaku sepeda motoran banter kok enak. Ternyata itu luar biasa. Maka ketika dapat musibah ini apa sih sopo dia. Akhirnya banyak istighfar Pak. Gimana pembuatan Pak? Dan ini realitas seperti itu. Maka kalau seandainya kita disuruh milih antara dapat nikmat atau dapat musibah, milih dapat mana Pak? Musibah. Yakin Pak? Milih dapat musibah saja. Kenapa kok milih dapat musibah? Tapi tadi ini Pak, maka pada prinsipnya ketika apa yang membuat kita dekat dengan Allah itu pilihan. Pilihan yang harus kita pilih. Sok enak kita ini dapat nikmat tapi bersyukur Ustaz. Ini pilihan yang bagus. Ini pilihan aman. Tapi pada dasarnya kita ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita ini dapat musibah terus atau dapat nikmat terus itu tidak mungkin Pak. Dalam suatu sisi kita dapat musibah, dalam satu sisi kita dapat kenikmatan. Maka Pak, kalau kita bicara kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, ya, mungkin kita tahu bahwasanya beliau ini adalah orang yang sabar. Kenapa? Dia diuji dengan penyakit yang itu penyakit kulit menular, Pak. Dan itu tahu. Nabi Ayub ini sebelumnya orang kaya. Nabi yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, Nabi yang diberikan oleh Allah banyak kenikmatan. Ketika berdakwah mudah, Pak, ngajak orang mudah. Kenapa? Ketika butuh apa disuplai harta, disuplai buah-buahan, disuplai ternak, itu banyak. Ketika Allah ambil, ya, Allah ambil sedikit demi sedikit sampai pada puncaknya diberikan sakit, yang itu sakitnya membuat orang tidak nyaman di sampingnya, Pak. Kemudian sampai keluarganya meninggalkan, bahkan sampai istrinya meninggalkan. Ketika sebelum meninggalkan istrinya bilang kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai Nabi Ayub, kamu ini kan punya privilege. Seorang Nabi ini punya privilege, punya hak istimewa. Apa? Doanya pasti mustajab mandi kalau bahasa kita. Kenapa jenengan kok mboten donga muga-muga ndang sehat, ndang waras, mantuniku bisa atau dikembalikan hartanya kemudian berdakwah lagi. Loh kan tugas kamu Nabi ini sebagai Nabi yang berdakwah. Kalau kamu sakit tidak ada orang mau dengerin kamu. Kenapa kok nggak minta supaya sembuh saja? Hari ini Pak kita melihat Nabi Ayub ini orang yang ahli sabar. Tapi ternyata Pak, behind the story, ternyata Nabi Ayub ini ahli syukurnya luar biasa. Apa jawabannya Nabi Ayub kepada istrinya? Saya malu minta kepada Allah. Kenapa? Karena di antara kata dikomparasi antara kenikmatan sama musibah yang Allah berikan kepada saya, masih banyakan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Masa saya baru diuji sekian belas tahun, saya sudah sambat, sedangkan Allah berikan saya banyak nikmat dari awal kelahiran saya. Maka saya minta, saya berdoa, ya Rabb, kuatkan kami dalam mengemban amanah, mengemban musibah yang Engkau berikan kepada kami. Maka syukurnya Nabi Ayub ini Pak yang membuat beliau ini kuat, akhirnya sabar. Nah, ini Pak, ini amalan yang tidak kelihatan tapi luar biasa. Ya. Maka Pak berbicara terkait amalan hati Pak ya. Banyak di antara kita ini yang tidak mengetahui timbangannya itu dahsyat. Timbangannya itu dahsyat bahkan melebihi daripada amalan dohir. Kenapa? Karena amalan dohir itu tergantung hatinya Pak. Maka dalam sebuah riwayat hadis dikatakan
Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ini apa? Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat, lah ini Pak. Kalau segumpal daging ini bagus, baik, benar, ya. Saluhal jasadu kulluh, maka berefek kepada aktivitas zahirnya. Maka kalau ada orang itu suka berkata kotor, kemudian suka keluar dari dirinya sesuatu yang nggak baik, itu indikator hati sebenarnya. Okay. Maka ya tadi ini, kalau seandainya kita itu melihat ternyata amalan dohir kita ini tergantung dalam hati kita. Jadi makanya manajemen kolbu atau manajemen hati ini yang menjadi PR kita hari ini. Maka ada namanya ilmu tazkiyatun nafas, ilmu mensucikan jiwa, ini penting Pak. Ya. Nah, berbicara soal bagaimana peran daripada amal hati ini, Pak, ada sebuah riwayat nih. Sampai tidak lebih dari jam 6 Pak, nggih, insyaallah. Ya, berbicara terkait amal hati ini Pak, ada sebuah riwayat hadis ya, yang itu pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibni Malik ya. Anas ibni Malik ini pernah meriwayatkan hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal ya. Ada seorang sahabat Pak, ini dilegitimasi atau dideklarasikan sebagai penduduk surga sebelum dia wafat. Mungkin sebagian jenengan sudah tahu kisah ini, tapi untuk mereview kembali Pak. Jadi setelah sholat ya, Rasulullah ini punya kebiasaan ngobrol dengan para sahabat. Ya kita duduk seperti itu ngobrol dengan para sahabat. Kemudian di tengah-tengah ngobrol seperti ini, ya tiba-tiba baginda Rasul memberikan satu statement, satu deklarasi bahwasanya sayatikum ba'daha min ahlil jannah. Maka setelah ini akan datang, kayak kita dulu Pak, tiba-tiba Rasul berstatement, mari ini ono sing kate teko, itu penduduk surga. Para sahabat ini antusias Pak. Sopo sahabatnya? Apakah itu Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang terkenal tadi itu? Orang-orang ini excited Pak, dia penasaran nunggu siapa yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga ketika berkumpul-kumpul seperti ini. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki Pak, yang itu sebenarnya sahabat kenal tapi tidak masyhur, tidak terkenal Pak. Dia ini habis wudhu ya, namanya juga kok dia datangnya terlambat, habis wudhu ngincing sendal ya. Dan sahabat tidak banyak tahu ini siapa, amalnya itu apa. Kemudian besok harinya dengan statement yang sama Rasul mengatakan ba'da hadza sayatikum min ahli jannah, setelah ini akan datang orang penduduk ahli surga. Dideklarasikan oleh Rasul sebagai ahli surga. Sampai hari ketiga Pak, deklarasinya sama, orangnya juga sama Pak. Wah ini pasti amalnya luar biasa ini. Maka seorang sahabat bernama Abdullah Amr bin As. Abdullah ini putranya daripada Amr bin As, sahabat mulia Amr bin As. Anaknya Amr bin As ini minta izin Pak kepada laki-laki tadilah. Orang atau para sahabat ini Pak, beliau ini kalau ada sahabat yang punya amalan luar biasa ini kepo Pak. Kalau anak muda ini kepo, penasaran, apa sih amalan ini? Kalau kita ini kan kalau keponya ini bukan perkara akhirat Pak, keponya ini perkara kok iso tuku mobil anyar sampean gitu. Keponya ini perkara dunia kita. Lah kalau sahabat ini keponya ini amalan akhiratnya. Jadi dia minta izin, paman ya, saya mau nginep di Griyanin jenengan 3 hari. Loh kenapa? Ya pokoknya nginep saja. Ya sudah, kamu udah izin sama orang tua sudah. Nah, sahabat masih muda, masih belum genap 20 tahun, Pak. Ketika dia minta izin kok diizinkan, dia ingin melihat, Pak, dengan mata kepala sendiri amalan apa yang dikerjakan oleh sahabat tadi ini sehingga dinobatkan sebagai ahli surga sebelum dia wafat. Maka di malam harinya dia nggak tidur, Pak. Diperhatikan. Iki amalan apa iki ojo kok bengi iki, Pak. Diperhatikan. Ketika sampai di sepertiga malam, kok nggak bangun, Pak? Kok nggak bangun? Padahal saya ini anak muda, kebiasaan saya sepertiga malam bangun. Kemudian sampai menjelang subuh
baru bangun ambil air wudhu siap-siap ke masjid. Kok seperti gamelan kok enggak bangun, Pak? Kok bablas? Kemudian pergi ke masjid, ya sholat bersama baginda Rasulullah. Kemudian setelah subuh seperti ini, Pak, pergi ke pasar, Pak. Seperti pada umumnya para sahabat. Ketika duha, setelah sibuk dengan pekerjaan perdagangannya, menjelang duhur dia pulang, persiapan ke masjid lagi. Sebelum duhur istirahat, kemudian setelah itu ya sudah normalnya orang pada umumnya loh. Kok ndak ono amalan yang istimewa, Pak? Penasaran, Pak? Besoknya lagi, paling besok itu. Diperhatikan lagi, Pak, sepertiga malam enggak bangun. Cuma ketika sepertiga malam ngelilir, dia bangun kemudian hanya bertasbih mengucapkan subhanallah, tidur lagi. Wong ini kok enggak tahan gitu, kok sepertiga malam kok enggak tahan. Diperhatikan kok enggak ada amalan spesial, Pak. Sampai di hari ketiganya dia putus asa. Ternyata sahabat ini kok amalnya standar. Tapi kenapa kok disebut baginda Rasulullah sebagai penghuni surga? Ini yang menjadi pertanyaan besarnya itu, Pak. Kemudian sampai ke hari ketiganya sudah selesai, dikonfirmasi dan dia minta izin untuk pulang. Wahai paman, izinkan aku untuk pulang karena sudah sampai 3 hari sampai saya menginap di sini. Tapi saya ini masih penasaran. Saya nginep di sini ini bukan sekedar nginep saja, tapi saya ini ingin tahu amalan kamu ini apa? Amalan jenengan ini nopo? Karena baginda Rasulullah menyebut engkau sebagai ahli surga, dan ini sebanyak 3 kali berturut-turut. Loh, kalau jenengan ingin tahu amal saya, ya 3 hari itu amalan saya seperti itu saja. Tidak ada yang istimewa. Ya terus, ya tidak tahu kenapa kok saya itu disebut sebagai ahli surga. Tapi alhamdulillah saya bersyukur Rasulullah menyebutkan ketika Rasul berstatement, Pak, ini tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, Pak. Ya kalau pengen tahu amalan saya, standar ya tadi itu. Ya sudah, kalau gitu saya pulang dulu. Ketika sudah sampai mau pintu rumahnya, dipanggil lagi, Pak. Ta'ala. Ya. Kalau kamu ini ingin tahu amalan saya itu standar tadi. Tapi saya punya kebiasaan. Nah ini Pak disebut. Saya punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Saya ini sebelum saya tidur, ketika saya setelah baca zikir, membaca doa sebelum saya tidur, baca ayat kursi, baca trikul yang saya baca sebelum tidur ini, Pak, saya terbiasa mengikhlaskan dan meridokan apa yang menjadi ganjalan saya kepada orang-orang yang berinteraksi kepada saya. Saya berusaha melepaskan, meridokan, mengikhlaskan, dan saya mendoakan, Pak. Mendoakan orang-orang yang pernah bertemu saya dalam 1 hari tadi ini. Contoh ketika berdagang, kok dia itu ada orang yang curang, Pak, dalam berdagang. Ketika dia sebelumnya, ya Allah, saya tadi hari ini dicurangi, ya Allah. Tapi saya ridho, saya ikhlas, ya Allah, dan semoga diberikan kebaikan kepada si fulan tadi. Setiap malam itu melapangkan hatinya. Dia muhasabah, apa sih yang membuat dia nggak ridho? Apa sih yang membuat dia itu ganjil dalam hatinya? Itu dikelirkan di malam itu, Pak. Kemudian sahabat Abdullah Amr bin As mengatakan, oh itu yang menjadikan kamu ini sebagai penghuni surga sebelum kamu ini wafat. Kenapa? Amalan hati yang betul-betul kamu ini clearkan. Amalan hati yang orang tidak nampak, Pak. Tetapi ini berbuah surga karena kamu istiqomah, tidak ada penyakit hati yang kamu pelihara. Kita ini kadang-kadang kalau penyakit hati kan dipelihara. Orang punya hasad, ketika saudaranya punya sesuatu yang baik, dia kok merasa tidak nyaman. Ojo-ojo itu oleh korupsi, ojo-ojo itu oleh sembarang kalir. Nah, itu kalau kita punya hasad itu seperti apa? Tidak suka kalau kita itu melihat sudah kita dapat nikmat. Itu naik tingkat lagi menjadi hikd, dengki. Dengan cara apa? Satu, tidak suka ketika saudara kita dapat nikmat. Yang kedua, kita berusaha menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh saudara kita. Ini bahaya, Pak. Itu namanya sudah dalam dengki ini, Pak.
mandaro tabrakan loh. Sampai ndongakno koyo ngono iki, Pak. Ini berarti dengkinya sudah akut, Pak. Lah, ketika kita sudah punya seperti itu, Pak, ini bermasalah. Maka ini berefek kepada aktivitas ibadah zahir kita termasuk perilaku kita. Lah, ini berkaitan dengan ibadah hati ini ternyata luar biasa punya posisi yang luar biasa dalam kehidupan di akhirat nanti itu. Termasuk, Pak, ketika kita punya dosa hati, maka Allah itu mengatakan wa zaru zahiral itsmi wa batina. Tinggalkanlah dosa zahir dan dosa batin. Allah mengatakan dosa zahir itu nampak, Pak. Kita naudzubillah, kita mencuri, kita berzina, naudzubillah. Kemudian kita itu melihat yang tidak diridhoi oleh Allah, itu dosa yang nampak. Tapi banyak orang ini, Pak, hari ini melakukan dosa yang tidak nampak, ternyata di hadapan Allah timbangannya luar biasa. Dan kita bisa melihat, Pak, awal dosa di langit ini, Pak, yang dikerjakan oleh iblis ini dosa hati. Apa itu? Sombong. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, mereka enggan, aba wastakbar. Mereka ini menyombongkan dirinya. Kenapa? Khalaqtahu min tini wa khalaqtahu min nar. Ngapain saya kok sujud kepada manusia? Engkau ciptakan aku ini dari api, engkau ciptakan manusia dari tanah, Pak. Maka dosa yang ini sifatnya dosa hati ini, Pak, ini berefek akhirnya Pak, iblis diusir. Gitu nggih. Yang kedua, dosa pertama kali di muka bumi ini, Pak, sebabnya dosa hati juga. Contohnya siapa? Qabil sama Habil. Qabil membunuh Habil karena apa? Karena tidak suka, karena hasad tadi ini, Pak. Karena melihat bahwasanya saudaranya ini kok lebih baik terus, saya ini kok tidak lebih baik. Sehingga ketika melihat saudaranya kok dapat lebih baik terus ini, lah ini naik dari hasadnya menjadi dengki, hiqd namanya. Hiqdun ini artinya dia berusaha menghilangkan nikmat dengan cara apa? Dibunuh, Pak. Dibunuh, dihilangkan nyawanya biar apa? Biar tidak ada lagi yang bisa menandingi saya. Lah, ini awalnya dosa hati. Dan ini, Pak, dosa pertama kali, dan ini nanti yang di hadapan Allah ini termasuk timbangannya luar biasa. Maka, Pak, ya kita hari ini bagaimana kita ini menyempurnakan amalan-amalan ibadah kita. Kita hari ini mungkin sudah baik sholatnya. Kita tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamisnya. Kita tidak pernah meninggalkan yang namanya tilawah Quran kita. Kita nggak pernah ketinggalan daripada zikir pagi, zikir sore kita. Tapi dalam manajemen hati ini, Pak, kadang-kadang kita ini tidak peduli. Hati kita ini bagaimana sih? Ya, karena tadi ini, karena hati ini berefek kepada amalan zahir yang kita kerjakan. Maka ini perlu ada treatment khusus, Pak. Ya. Makanya ada tombol hati itu sebenarnya, kenapa kok ada tombol hati yang kita tahu pertama apa? Maca Quran lan maknane. Yang kedua, tombol hati iku 5 perkarane. Sing pertama maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpul. Termasuk hari ini, Pak, ini kan wong kang soleh kumpulan kita ini. Ngelihat kok amalannya luar biasa, termotivasi, Pak. Lah ini hati ini perlu di treatment khusus, ya. Nah, dengan kita baca Quran, dengan kita itu sholat malam, dengan kita itu berkumpul-kumpul dengan orang soleh, dengan kita berpuasa, dengan kita itu apa, Pak? Berpuasa. Ya, ini dalam rangka memang mentreatment hati. Ya, maka nasihat saya pribadi, untuk saya pribadi, Pak, ya, ini yang tidak kalah daripada amal zahir ini adalah bagaimana manajemen hati kita, mentreatment hati kita. Ya, salah satunya dengan majelis ilmu seperti ini. Ya, orang itu hari ini menyempatkan waktu untuk majelis ilmu ini, banyak orang nggak sempat. Atau kalau sempat itu di sisa-sisa waktunya. Ya, tapi ala kulli hal, kita ini perlu merawat hati.
Ya, maka hati ini perlu dirawat, hati ini perlu sama-sama ditreatment bagaimana supaya ini kondisinya stabil, karena kalau hati ini baik maka berefek kepada aktivitas ibadah kita yang zahir. Tapi kalau hati ini tidak ditreatment dengan baik, ya maka ini akan berefek kepada aktivitas zahir kita, dan ini akan membuat ibadah kita ini ya juga berefek ketika hati kita tidak baik. Ya Pak, mungkin itu ya yang ingin apa yang kita bahas hari ini. Ya, terkait bagaimana sih kita ini tujuan kita untuk beribadah, dan ibadah kita ini sampai kapan? Ya sampai nanti mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi ibadah ini sampai mati, Pak. Ya sampai kita ini menghembuskan nafas terakhir, itu batasan kita untuk beribadah, nyari ridhonya dan cintanya Allah. Ya, maka bagian dari ibadah tadi itu ya ada ibadah zahir, ya ada ibadah yang sifatnya hati batin, Pak. Maka ibadah batin yang tidak banyak diperhatikan oleh manusia, lah kita treat, ya kita sama-sama sama-sama kita rawat, ya agar kita ini berefek kepada aktivitas atau ibadah zahir kita yang kita kerjakan dalam sehari-hari kita. Astaghfirukum wa barakallahu. Terima kasih atas apa yang kita sama-sama bisa diskusikan bersama. Semoga Allah ridho, dan semoga Allah senantiasa menjadikan amalan sederhana ini menjadi amalan yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.